Selamat siang semuanya, kelas 11 TKBB. Kita lanjut materi pada siang hari ini, yaitu organisasi koordinator. Ya, organisasi koordinator tentunya diketahui bahwa setiap grup yang ada kita bentuk tentunya dinamakan suatu organisasi, yaitu membentuk satu tim lebih dari satu orang. Tentunya di dalam koordinator ini kita mengetahui suatu adanya kebaikan dan keburukan, ya, seperti kemarin yang Ibu sampaikan, yaitu materi yang organisasi fungsional tentunya mempunyai juga kebaikan dan mempunyai juga keburukan. Tentunya ada kebaikan, ada juga keburukan. Nah, di sini Ibu sampaikan bahwa kebaikan dari organisasi koordinator tentunya dinyatakan bahwa pertama, kebaikannya ditunjuk seorang koordinator yang bertugas sepenuhnya mengurusi proyek, ya, tentunya sesuai dengan bakat dan minat dan terutama kepada bidang yang diampu oleh kalian atau keahlian yang ada sama kita sendiri, yaitu bertugas mengurus proyek. Bagaimana kalau kita mengurus proyek? Tentunya sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kita. Kalau memang tugas ke lapangan, tentunya bagiannya kita adalah kita sudah paham bahwa mengawasi pekerjaan. Kalau tugas untuk menggambar, tentunya gambar yang kita harus selesaikan. Kalau tugas untuk mengatur masalah anggaran-anggaran, berarti kita harus menghitung anggaran-anggaran yang kita harus keluarkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di dalam organisasi pekerjaan. Ya, berikut nomor 2, ia berfungsi sebagai anggota staf bagi manajer link dan melaksanakan pimpinannya atas proyek dengan jalan prosedur yang dijalankan bukan seperti wewenang dari manajer link. Ya, tentunya diketahui bahwa sebagai anggota staf di dalam suatu organisasi, tentunya bagi manajer tentunya ada dikatakan bahwa melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan atas proyek yang berjalan sesuai prosedur yang dijalankan bukan sesuai wewenang dari manajer sendiri, ya. Jadi ada aturan-aturan kalau kita sebagai seorang manajer. Bukan kita sebagai seorang manajer bahwa kita yang harus menentukan semuanya, tidak. Tetapi kita tergantung juga ke aturan-aturan yang ada, ya. Misalkan aturan-aturan memberikan gaji kepada karyawan tentunya melalui petunjuk-petunjuk yang ada di daerah kita tersendiri atau melihat daerah-daerah lain bagaimana cara untuk pemberian gaji kepada karyawannya, tidak untuk tergantung kepada manajer, tapi ada aturan-aturan UNR namanya. Berikut nomor 3, sebagai sumber informasi tentang kemajuan proyek, kesulitan yang dihadapi, dan memberikan saran atas perbaikan yang diperlukan. Ya, tentunya sebagai seorang manajer atau pimpinan perusahaan, tentunya kita berpikir masalah kemajuan proyek. Ya, tentunya semua orang-orang yang bekerja di dalam tentunya memikirkan untuk kemajuan proyeknya, pekerjaannya. Begitu juga mengenai masalah persaingan-persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain. Kemudian
mengenai masalah kesulitan yang dihadapi dan memberikan saran atas perbaikan yang diperlukan. Tentunya kesulitan-kesulitan sering kita dapatkan di dalam suatu organisasi, tetapi karena dikatakan bahwa wewenang yang dimilikinya hanya terbatas pada suatu perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer, tentunya harus kita mengingat apabila kesulitan yang dihadapi, tentunya sebagai seorang teman antara satu dengan yang lain, tentunya memberikan saran atas perbaikan yang diperlukan. Ya. Namun pun manajer atau namun pun pimpinan perusahaan tentunya juga akan pernah mengalami suatu kesulitan. Tentunya dia juga butuh saran dari teman-temannya, walaupun teman ini adalah bawahan. Yang namanya organisasi tentunya kita bekerja sama antara satu dengan yang lain. Baik, kita masuk ke keburukannya. Ya, keburukannya ini tentunya diketahui bahwa apa yang menyebabkan keburukan kira-kira tentunya ada penyebabnya. Penyebabnya dikarenakan kedudukannya seperti itu akan sulit baginya untuk melaksanakan pimpinan yang efektif terhadap proyek, dikarenakan yang ia tidak dapat mendesak dan memerintahkan pelaksanaan proyek agar bertindak cepat dan tepat sesuai dengan keperluan, karena wewenang yang dimilikinya hanya terbatas pada menghimbau atau menganjurkan, yaitu di dalam keburukannya. Jadi keburukan itu ada pimpinan harus melaksanakan yang efektif terhadap tugas di proyek dan tidak boleh mendesak untuk memerintahkan pelaksanaan proyek agar bertindak cepat dan tepat sesuai dengan keperluan, karena wewenang yang dimilikinya hanya terbatas pada menghimbau atau menganjurkan. Itu dia punya keburukan. Jadi dia punya wewenang itu terbatas, dikarenakan itu tadi yang Ibu sampaikan bahwa ada juga yang mengatur mereka. Ya, berikut tentunya pernah Ibu kasih tugas, kalau tidak salah pertemuan pertama, yaitu masalah struktur organisasi. Nah, tentunya struktur organisasi ini tentunya yang pertama adalah pimpinan perusahaan. Ya. Kemudian setelah ada pimpinan perusahaan, tentunya turun yaitu ada manajer tekniknya dan ada manajer keuangannya. Tentunya ini juga dia masing-masing ada tugas. Manajer keuangan tentunya mengelola keuangan. Manajer tekniknya ya tentunya bisa menjalankan masalah pertama yaitu survei, kemudian masalah gambar, siapa yang bisa diajak untuk bisa menggambar, siapa yang diajak untuk bisa mengawasi pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Itu tugas manajer seorang teknik. Nah, kemudian karena adanya manajer keuangan, tentunya dia membuat suatu anggota yaitu membentuk yaitu manajer produksi. Ya, manajer produksi juga tentunya diberikan keuangan. Produksi berarti menyangkut masalah bahan yang kita mau perlukan. Kemudian manajer teknik tentunya ada juga manajer umum. Manajer umum itu tentunya saling membentuk antara manajer teknik dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Berikut dari keempat manajer ini, di luar pimpinan perusahaan tentunya ada juga manajer proyek. Ya, manajer proyek tentunya untuk jalannya suatu proyek harus ditunjuk salah satu orang yang bisa memimpin manajer seorang teknik, yaitu sesuai dengan bidangnya. Ya.
Kemudian manajer proyek ini tentunya di bawahnya lagi ada yaitu temannya lagi, termasuk yaitu pengendalian mutunya juga harus ada, dan biaya dan juga jadwal tentunya ada, manufakturnya juga ada, dan desainnya atau engineeringnya juga harus ada. Itulah kegunaannya dalam organisasi proyek harus kita bentuk strukturnya. Berikut kita lanjut organisasi gugus tugas. Organisasi gugus tugas itu sering disebut organisasi murni karena di sini proyek berstatus mandiri dalam arti terpisah dari bagian organisasi lain dalam perusahaan. Ya, jadi dia tersendiri, tidak bergabung ke perusahaan-perusahaan lain. Berikut ciri-cirinya: pimpinan proyek mempunyai wewenang penuh dalam pengelolaan proyek. Ya, karena dia tidak tergantung pada perusahaan lain, maka dikatakan di nomor 1 bahwa ciri-cirinya yaitu pertama, pimpinan proyek mempunyai wewenang penuh dalam pengelolaan proyek. Ya, jadi dia sendiri yang bertanggung jawab, tidak ada perusahaan-perusahaan lain karena tidak ada bantuan-bantuan dari perusahaan lain. Berikut yang kedua, tenaga pelaksana dipindahkan ke dalam organisasi proyek, yaitu terserah mereka kepada pimpinannya karena tanpa bantuan perusahaan lain dia yang tentukan. Jadi tenaganya dipindahkan ke organisasi proyek lah. Kemudian nomor 3, hanya memerlukan sedikit dukungan dari unit fungsional. Kenapa sedikit dukungannya? Disebabkan karena tidak bergabung ke perusahaan lain. Oke? Baik, kita lanjut ke kebaikannya. Kebaikannya yaitu 1, adanya komando tunggal yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan sasaran yang spesifik. Yaitu kedua, memungkinkan ditanggapi perubahan dan diambilnya keputusan yang tepat. Ya, itu kebaikannya. Jadi mengambil suatu keputusan yang tepat dan cepat. Kemudian adanya status mandiri dan menimbulkan identitas tim. Ya, karena dia tidak dibantu oleh perusahaan lain, identitas sendiri dia, maka tidak ada bantuan-bantuan tim lain. Berikut nomor 4, dengan dipindahkan para spesialis dari organisasi fungsional ke dalam organisasi proyek, maka jalur komunikasinya dan arah kerja lebih pendek. Ya, itulah karena tidak ada bantuan, maka dia komunikasi arahnya dia pendek atau tidak berkepanjangan. Itulah kebaikannya. Kemudian kita masuk ke keburukannya. 1, terlalu mahal biaya yang dikeluarkan secara keseluruhan. Apa yang menyebabkan mahalnya biaya yang dikeluarkan di dalam perusahaan ini? Disebabkan karena, perhatikan baik-baik ya, disebabkan karena hanya satu perusahaan mandiri saja, tidak dengan bantuan perusahaan lain. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Tidak efisien dengan membagi dan memecah penggunaan sumber daya, terutama bila proyek banyak dan tenaga spesialis terbatas serta pada waktu yang bersamaan. Ya, apabila perusahaan-perusahaan yang tersendiri ini, ya, tentunya di dalam tenaga spesialisnya atau tenaga tekniknya tentunya terbatas karena disebabkan waktunya juga bersamaan dengan perusahaan-perusahaan lain. Mana mungkin atau manakala bila di dalam perusahaan tersendiri ini orang teknik yang dibutuhkan di dalam, tentunya juga ada pekerjaannya di luar perusahaan, tentunya juga dia harus membagi waktu sehingga dikatakan spesialis terbatas. Spesialis tekniknya terbatas disebabkan karena ada pekerjaan di luar oleh seorang ahli. Oke, baik. Masalah organisasi gugus tugas tentunya juga mempunyai suatu strukturnya. Ya, strukturnya yaitu sama dengan
struktur organisasi tadi yang Ibu sudah pernah bahas, yaitu struktur organisasi koordinator, yaitu sama di dalam. Hanya ada di bawah manajer 4 tadi, yaitu manajer umum, manajer teknik, manajer keuangan, manajer proyek, ada di bawahnya yaitu ada konstruksinya. Itu perbedaannya tadi. Ada konstruksinya, dia konstruksi ada. Berarti dia mengetahui masalah kekuatan-kekuatan di dalam suatu bangunan, itu konstruksinya. Engineeringnya juga ada setelah konstruksinya. Engineeringnya itu adalah bagian-bagian penggambaran atau arsiteknya. Kemudian ada juga biaya dan jadwalnya, itu sama tadi di dalam organisasi yaitu koordinator. Kemudian di bawahnya ada juga jadwalnya, tugas ahli jadwal tentunya yang membagi waktu. Kemudian ahli biayanya, ya ada ahli biayanya yang mengatur semua biaya-biaya yang ada di dalam, karena ya itu tadi dikatakan bahwa organisasi mandiri tanpa bantuan perusahaan lain. Oke, ya supaya dipahami. Dan mengenai masalah tugasnya, perhatikan tugasnya baik-baik ya, tugasnya baik-baik, diperhatikan. Tugasnya nomor 1 ya, nomor 1, apa perbedaan yaitu konstruksi dan engineering ya. Sekali lagi, nomor 1, tugas dari seorang teknik dan tugas dari seorang engineering, ya, itu tugasnya ya. Kemudian yang kedua, jelaskan tugas seorang ahli jadwal dengan ahli biaya, dan jelaskan pula apa perbedaannya ya. Sekali lagi tugasnya, jelaskan seorang ahli tugas, ahli jadwal dan seorang ahli biaya, dan jelaskan apa perbedaannya. Oke, sekian dan terima kasih pertemuan pada siang hari ini. Dan ingat, pengumpulan tugas harus dikumpul lewat link pengumpulan tugas. Apabila tidak ada pengumpulan tugas di link diperiksa oleh yayasan, berarti Anda tidak berhak mendapatkan nilai di dalam penaikan ke kelas 3. Dan absen tolong diisi setiap kehadiran. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Ini langsung kirim dengan absennya sayang.